Dalam menjalani hidup ada ujian terakhir tuh yang dilakukan oleh setan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kalau sudah berhasil berbuat baik, tidak mampu digoda dari depan, tidak mampu digoda dari belakang, kita akan goda hatinya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sudah berbuat baik, tapi dia merasa bahwasannya kebaikan itu bukan dari Allah, tapi karena kehendaknya sendiri. Dijadikan dia tidak bersyukur, dijadikan dia sombong. Bahwasannya, ya saya melakukan kebaikan ya karena saya mampu, karena saya bisa. Padahal dia melakukan kebaikan karena Allah menganugerahinya keinginan untuk berbuat baik. Nah, sehingga ujinya yang terakhir adalah oleh setan wala tajidu aktsarahum syakirin. Selanjutnya yang keempat ada dunia. Ya, tadi yang pertama itu nafsu, yang kedua keinginan, setan, yang ketiga dan keempat dunia. Ya, memang di dalam kitab Nasul Ibad, Imam Nawawi Al-Bantani menyampaikan, fala tataqawa umurud dunya illa bil mal. Sesungguhnya memang perkara-perkara dunia itu akan tercukupi dengan harta. Tetapi tidak semua, tidak segala macam bentuk itu harus disesuaikan dengan harta. Yang jadi masalah adalah ketika kita menjadikan dunia sebagai obsesi. Makanya di Quran disampaikan, la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jangan sampai perkara dunia itu menggocek kita, ya, bahasa sederhananya seperti itu, menggocek, menipu. Kita dibuat nyaman, dibuat tentram, dibuat damai, dibuat sejahtera dengan hal yang sementara. Padahal kita diberikan informasi oleh Allah bahwasanya kita punya kehidupan yang kedua. Ya, punya kehidupan yang kedua, sehingga para ulama mendefinisikan dunia itu apa? Mazra'atul akhirah. Ladang untuk mempersiapkan akhirat. Dan akhirat akan menjadi darul jaza, tempat pembalasan. Siapa dunianya baik, maka di akhiratnya akan baik. Ala kulli hal, yang kita kejar adalah bagaimana caranya hidup itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke, slide ini bisa dilanjut untuk mempersingkat waktu. Nah, ini agak unik ya. Biasanya kan kita sering diiming-iming, udahlah hidup enak-enakin aja. Karena hidup cuma sekali, katanya gitu. Hidup cuma sekali. Tapi ternyata Quran itu menyebutkan hidup gak cuma sekali gitu. Ayat ini menceritakan tentang orang yang sudah diazab berkali-kali. Ya, lalu dia bilang ke Allah, qalu rabbana. Mereka berkata, wahai Allah, amat tanas nataini wa ahyai tanas nataini fa'tarafna bidzunubina. Ya Allah, engkau sudah hidupkan kami dua kali dan kau mematikan kami dua kali. Fa'tarafna bidzunubina, dan kami sudah mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil. Ada nggak kira-kira jalan keluar? Jadi Al-Qurtubi menafsirkan bahwasannya mati yang pertama itu adalah ketika kita masih menjadi nutfah. Ya, ketika masih sperma bertemu dengan sel ovum, itu masih disebut mati. Sampai pada tahap fanafaktu fihi mir ruhi, ditiupkan oleh Allah di situ ruhnya. Itu kehidupan yang pertama sampai lahir, ya. Ya, mati yang pertama tadi masih jadi nutfah, bertemu dengan sel ovum, mati yang pertama belum hidup, dihidupkan dengan ditiupkan ruh, fanafaktu fihi mir ruhi. Dan stepnya itu ada di awal surat Al-Mu'minun, ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin, dan seterusnya. Itu kehidupan yang pertama. Selanjutnya ketika sudah lahir, ya, sudah lahir dan akan dimatikan lagi, itu mati yang kedua. Lalu hidup yang kedua kapan? Hidup kedua itu adalah setelah hari kebangkitan. Nah, sehingga ya makanya kadang relate juga tuh kalau kita dengerin lagunya Dragon Ball itu kan, di kehidupan yang kedua itu ya, seperti itu. Jadi memang ada kehidupan yang kedua. Dan itu kita imani sebagai kehidupan akhirat nanti. Di ayat yang lain, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Di situ juga dijelaskan mati dua kali, hidup dua kali. Sehingga tidak bisa kita menggunakan aset umur kita dengan berfoya-foya, dengan menikmati senikmat-nikmatnya. Mesti ada ruang di mana kita berkholwat, mesti ada ruang di mana kita merenung, mesti ada ruang di mana kita melakukan peran-peran kita sebagai seorang hamba. Di sisi lain juga kita mesti memberikan kemanfaatan. Makanya ketika ada doa Nabi Isa yang direkam dalam surah Maryam itu,
wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu itu bisa kita jadikan doa tuh. Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu, atau mendoakan anaknya, Allahumma ja'al auladi aina ma kanu, supaya hidupnya berkah. Sedangkan Imam Izzuddin bin Abdissalam memberikan penjelasan pada ayat ini, jika hidup yang berkah itu apa? Nafi'an li'ibad, memberikan kemanfaatan bagi hamba-hamba yang lain. Nah itu sekilas ya, sekilas bahwasannya memang hidup itu nggak cuma sekali, hidup itu dua kali. Maka jangan sampai di kehidupan pertama tempat kita mengumpulkan amal, supaya kehidupan keduanya bisa lebih lebih baik. Karena apa? Quran merekam informasi betapa banyak orang yang menyesal. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Kalau udah mati banyak orang minta pengen balik ke bumi. Buat apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, supaya aku bisa melakukan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Nah ini kan rugi sekali kalau misalkan hidup dimaknai hidup cuma sekali maka enak-enakin, sayang. Jadi memang harus ada spare waktu buat ibadah, spare waktu kita untuk mendengarkan kajian-kajian, senang sama ulama. Lagi-lagi pesan dari Imam Nawawi Al-Bantani, alaikum bimujalasatil ulama, kudu senang-senang duduk bareng ulama. Wa khalitul kubaro, dan dekatilah orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuannya bagus, akhlaknya bagus. Dilanjut slide-nya. Ah, ini tadi sudah saya sampaikan, bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Nah, ini nih. Ini yang tadi. Oke, fase singkat kehidupan. Ya. Nabi bilang ya, umur umatku baina sittin wa sab'in. Kira-kira 60 sampai 70 tahun. Dan di Quran itu lebih singkat lagi, menggambarkannya sangat singkat. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ya, Allah ciptakan kita dari keadaan lemah. Keadaan lemah itu mungkin dijelaskan dalam tafsirnya seperti tadi, nutfah awalnya, lalu lahir sebagai bayi. Bayi ini kan lemah, ya. Mandi dimandiin, pakai baju dipakein, bersih-bersih badan dibersihin, makan disuapin, minum dikasih. Semuanya berjalan rezekinya itu dari orang sekitar kita. Tidak bisa kita ambil sendiri. Tidak bisa kita upayakan sendiri. Itu artinya lemah. Lemah itu fase di mana kita memiliki ketergantungan pada orang lain. Makanya Quran mengajarkan kita, salah satu sifat Tuhan itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kenapa? Karena kalau kita melahirkan ataupun dilahirkan, artinya itu ada fase lemah. Dan kalau misalkan Tuhan memiliki fase lemah, dia akan kehilangan sifat ketuhanan. Nah, sehingga penggambaran ini menunjukkan bahwasanya manusia satu pertama fasenya lemah, ya, sampai dia tumbuh nanti jadi batita, balita, ya, mulai bisa ngomong, mulai bisa cerita, ya, seperti itu. Jadi bertumbuh prosesnya sampai min dha'fin, Allahu la khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu setelah fase lemah itu, ya, mendapatkan fase kuat, makin tumbuh SMP jadi anak remaja, SMA, ya kan, putih abu-abu, mulai kenal apa itu cinta, meskipun bertepuk sebelah tangan gitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu kuliah, mulai jadi mahasiswa, kan salah mahasiswa, demo, turun ke jalan, itu sudah punya kekuatan fisik, kekuatan intelektual, dan berbagai macam kekuatan lainnya. Bahkan mungkin di fase-fase itu, kita yang tadinya biasanya dibiayai oleh orang tua mulai bisa membantu keuangan. Yang tadinya kita apa-apa serba dibantu, disokong, sekarang kita yang membantu. Kita punya kekuatan, kita berkuasa atas diri kita sendiri. Kita mau tumbuh seperti apa, kita yang ngatur seperti itu. Tapi ingat, setelah fase kuat itu, ya, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah fase kuat ini kita akan kembali melemah. Ya, kembali melemah dan beruban. Nah, jadi syaib itu uban artinya. Lemah, kuat, akan lemah lagi. Jadi hanya 3 fase itu kehidupan digambarkan oleh Quran, dan itu sangat cepat berlalu. Ya mungkin begini ya, kita sekarang di penghujung tahun 2024. Di antara teman-teman yang jadi peserta pada malam hari ini, mesti ada yang berpikir, oh iya ya, sudah 2024 aja. Sudah mau 2025 aja nih, 2024 udah mau habis. Kebayang nggak, mungkin satu waktu nanti di padang mahsyar kita berkata, iya ya udah mati aja kita nih. Kemarin hidup kemana aja gitu kan. Tiba-tiba sudah menghadap Allah. Nah, terus kita ingat gitu kan, fa amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Wah, mulai takut. Kira-kira nih kita nanti ngambil pakai tangan kanan apa tangan kiri catatan. Makanya ada satu pesan indah dalam kitab Kimia Sa'adah karya Imam Ghazali itu menyampaikan gini. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu.
Saking indahnya kata-kata ini, salah satu pengkaji Islam dari Barat namanya Animaris Kimal itu menulis kata-kata ini di makam. Yang nulis tentu bukan Animaris Kimal, tapi dia minta ini ditulis. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur, kalau udah mati baru bangun. Itu kan unik. Maksudnya seperti apa? Betapa banyak dari kita ketika hidup menjalankan proses mekanisme hidup yang sangat mekanis. Jam 7 bangun, pergi kerja, kena macet, sore pulang. Malam istirahat, pagi berangkat lagi, kena macet lagi, terus pulang. Kita lupa memberikan waktu jeda-jeda di mana kita harus beribadah dan mendekatkan diri sama Allah. Ya, demi atas nama kerjaan ditinggal, katanya biar nggak dapat rezeki. Padahal kita tahu ketika kita di fase lemah, pas bayi tadi, Allah ngasih rezeki lewat orang lain. Dan kita bisa tetap hidup. Padahal kita tidak mencari rezeki sendiri. Jadi jangan sampai ketika faidamatu intah bahu, ketika sudah mati baru sadar. Nah, kalimat ini dilengkapi oleh Jalan Rumi dengan kata-kata mutu qabla an tamutu. Matilah sebelum waktu mati itu datang. Maksudnya apa? Mengetahui bahwasannya ya akan ada fase hidup seperti itu. Oke, itu mungkin dilanjut karena nanti kejauhan jadi tasawuf kajian. Selanjutnya, nah ini ya, penafsiran Wahbah Zuhaili, manusia diciptakan melalui asal-usul dan keadaan yang lemah lalu bertumbuh menjadi kuat dan perlahan akan kembali lemah. Menurun baik dari tanda-tanda fisiknya ya, yang tadinya kulitnya kenceng dikasih skincare gitu ya, cantik ya, yang cowok mungkin pakai sunblock gitu kan biar kulitnya tetap lembab gitu. Tapi nanti akan turun juga fisik itu ya, akan melemah, akan jadi keriput, dan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari, hanya bisa ditunda. Tujuan utamanya apa? Ya, Wahbah Zuhaili menyampaikan ayat ini ya, Ar-Rum ayat 54, tujuan utamanya adalah ya kalau tahu fasenya itu memang sesingkat itu, maka bergegaslah. Ya, bersemangatlah untuk menuju Allah. Makanya ada Isra ya di Quran itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bergegaslah menuju ampunan Tuhan. Oke, lanjut. Sepertinya sudah tinggal dikit lagi nih slide-nya. Oke, kita di penutup ya. Ya tadi utamanya adalah ketika kita tahu fase hidup itu sangat singkat, 3 kali tadi, lemah, kuat, lemah, maka tujuan utamanya kita mesti bergegas ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samatul ard uiddat lil muttaqin. Yang selanjutnya hindari penyesalan. Ya, jadi ada 2 tujuan utamanya tuh. Bergegas kepada Allah, menghindari penyesalan di hari akhir nanti. Jangan sampai sudah menghadap Allah minta balik ke bumi karena tidak mungkin. Yang bisa di-recall itu cuma main ML. Main Mobile Legend bisa di-recall, tapi kalau hidup nggak bisa di-recall. Nggak bisa diulang, nggak bisa di-restart. Itulah kenapa para ulama lebih berpesan seperti ini. Pokoknya dalam 1 hari itu maksimalkan, bisa melakukan apa ya maksimalkan. Karena kita tidak tahu kapan matinya. Sehingga menghindari penyesalan itu tujuan utamanya. Terakhir, saya akan tutup dengan satu pepatah Arab. Mata insanun bima ya'ish. Orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Sehingga kalau misalkan kebiasaannya baik, dia akan baik. Satu penelitian itu dalam near death experiences ya, dalam waktu-waktu mendekati kematian, otak itu memiliki aktivitas. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas yang sering dia ulang di dunia gitu. Makanya sehingga ketika beberapa yang kita ketahui bosnya ketika ditalkin sulit ya, karena memang sepanjang hidupnya dia jarang mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah, jarang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau misalkan dalam kehidupannya dia bersahabat dengan kata-kata yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, maka proses sakaratul maut pun juga akan mudah karena otaknya men-save hal-hal yang baik dan kebiasaan. Ini sudah beberapa kali terjadi ya. Salah satunya saya punya guru, dia itu nggak bisa dihipnotis. Jadi ketika dihipnotis tidak pernah berhasil karena Al-Quran sudah masuk ke alam bawah sadar beliau. Jadi waktu itu ada salah satu pendiri kampus yang cukup terkenal di Tangerang itu Om Tubagus Wahyudi. Itu mencoba menghipnotis guru saya namanya Dr. Kiai Haji Husnul Hakim. Nah, beliau coba dihipnotis nggak bisa, dan Om Bagus itu bilang bahwasanya karena Al-Quran sudah mendarah daging dalam pikiran beliau, jadinya tidak pernah kosong alam bawah sadarnya. Maka
pengisian seperti ini, jadi dari yang tadinya subconscious menjadi conscious itu perlu menanamkan kebaikan sehingga di akhir hayatnya mata insan bima ya'is kita akan dimatikan dengan ya'is yang kebaikan.